Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Kurniawan, NPM 19610016. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan. Di sini ada masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan, yaitu masalah-masalah ketenaga kerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, di sini juga terdapat istilah dalam ketenaga kerjaan, yaitu tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik maupun memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan pekerja atau buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan pemberi pekerja adalah orang perseorangan atau pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan di sini terdapat pengusaha, yaitu pengusaha pertama, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. B. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. C. Orang perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di wilayah luar wilayah Indonesia. Nah, di sini ada juga perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan B juga di sini ada usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan ada juga sih perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dengan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau dilakukan. Nah, di sini ada dasar hukum ketenaga kerjaan. Di Indonesia sendiri, landasan hukum untuk ketenaga kerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 25 Maret 2009. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ke dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 25 2003 di Jakarta, agar setiap orang mengetahuinya. Nah, di sini ada landasan-landasan hukum ketenaga kerjaan, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pada pasal 2. Pembangunan ketenaga kerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini juga pasal 3, pembangunan ketenaga kerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektor, pusat, dan daerah. Dan pasal 4 di sini pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan. Yang pertama, memberdayakan dan memperdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2, mewujudkan pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan keempat ini meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Dan di sini ada 3 masalah ketenaga kerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yaitu yang pertama, banyaknya pengangguran disebabkan. Dari sini banyaknya pengangguran, yaitu disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan pekerjaan yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Yaitu kedua, lapangan kerja yang rendah. Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah yang pengangguran. Dan ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah, yaitu formal maupun non formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Di sini ada kesimpulan, yaitu maka dari pembahasan di atas bisa kita simpulkan bahwa hukum tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan selama dan sesudah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk yang pertama, memperdayakan dan memperdayagunakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan pemerataan kesepakatan kerja, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Setelah itu, hukum tenaga kerja juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja terdiri dari 2 macam, itu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau tulisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dengan berhubungan kerja tersebut diatur pada bab 9 pasal 50 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja buruh haruslah berlandaskan sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait. Di sini dari bab 2 Hukum Tenaga Kerjaan, yaitu pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dan tenaga kerja di Indonesia sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia saat ini, yaitu serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Negara-negara yang ada di Asia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengangguran yang sangat besar. Nah, di sini ada perkembangan hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan peraturan yang mengatur berbagai terkait dengan tenaga kerja di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana peraturan yang memuat dengan landasan, asas, tujuan, pembangunan tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Pemberian kesempatan dan perlakuan sama bagi tenaga kerja, pelatihan kerja, pelayanan penetapan tenaga kerja, pengangguran tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, pembinaan hubungan industrial, pembinaan pelembagaan dan secara hubungan industrial, perlindungan bagi pekerja termasuk hak-hak dasar dan pengawasan ketenagakerjaan. Nah, di sini ada sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.
Pada tahun 1820 ada peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan membayar pajak bagi pemilik budak. Kemudian pada tahun 1829 ada peraturan yang melarang mengangkut budak yang masih anak-anak. Setelah itu pada tahun 1839 ada peraturan tentang pendaftaran anak-anak budak mengganti nama budak. Setelah itu pada tahun 1825 ada peraturan tentang budak dan perdagangan budak. Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Ini masih lanjut yang tadi. Pada tahun 1880 dikeluarkan sebuah peraturan terkait dengan para pekerja. Orang-orang yang bekerja disebut kuli dan peraturan adalah atau peraturan sebelumnya adalah kuli ordonati. Pada masa-masa selanjutnya peraturan kuli ini mulai menjadi sorotan seiring dengan penggunaan istilah bagi pekerja yang mulai bergeser dari kuli ke buruh menjelang kalahnya pemerintah Belanda di Indonesia. Dan ordonati itu dihapuskan. Nah, sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia mencapai pada puncaknya ketika negara ini merdeka, di mana hukum yang diterapkan terkait dengan ketenagakerjaan sejak saat itu hingga kini dan di masa yang akan mendatang akan selalu bersumber dari Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Nah, ini di sini ada perkembangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari masa ke masa sampai saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ketenagakerjaan, yaitu pertama, terdapat belasan peraturan singkat undang-undang yang mengatur khusus tentang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Berbagi peraturan tersebut diantaranya ordonasi tentang pengarahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar Indonesia, Statblad tahun 1887 nomor 8. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 peraturan tentang pembatasan kerja anak dan kerja malam bagi wanita, Statblad tahun 1925 nomor 647 dan ordonasi pada tahun 1926 peraturan mengenai kerja anak-anak dan orang muda di atas kapal atau Statblad tahun 1926. Ordonasi tanggal 4 Mei 1936 tentang ordonansi untuk mengatur kegiatan-kegiatan mencari calon pekerja. Ordonansi tentang pemulangan buruh yang diterima atau dikerahkan dari luar Indonesia. Ordonasi tahun 1926 peraturan mengenai kerja anak-anak dan orang muda di atas kapal. Ordonasi tanggal 4 Mei 1936 tentang mencari pekerja dan pemulangan buruh yang diterima atau dikerahkan dari luar Indonesia pada tahun 1939 dan ordonasi nomor 9 tahun 1949 tentang pembatasan kerja anak-anak. Dan sini saya perkembangan pasca kemerdekaan. Nah, sini kita langsung aja. Sejarah pasca kemerdekaan. Selama 3,5 abad, sejak abad ke-16, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda yang ketika itu mempunyai tujuan utama untuk cari wilayah baru yang dapat dijadikan koloni dalam rangka memperluas kekuasaan, menambah kekayaan kerajaan, dan melakukan penyebaran agama. Apabila perhitungan jarak antara generasi adalah 25 tahun, maka penjajah telah mengubah sistem sosial, norma, dan budaya bangsa Indonesia selama lebih dari 10 generasi, di mana orang pribumi telah dibiarkan miskin dan bodoh sehingga dengan leluasa kaum penjajah dapat mengeruk kekayaan alam dari wilayah penjajahnya. Dengan sistem hubungan kerja tersebut, Belanda membedakan orang-orang yang bekerja di wilayah jajahan tersebut menjadikan satu, pekerja atau pegawai di bidang administrasi pemerintahan atau disebut dengan Abtenar. Dua, pekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda, dan pekerja atau buruh lepas. Nah, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah 350 tahun dijajah, sistem kerja dan pembedaan pekerja belum sempat direformasi, sehingga masih ada pembedaan struktur warga negara yang melaksanakan pekerjaan di Indonesia, yakni warga negara yang bekerja sebagai satu, pegawai negeri sipil,
2 pegawai negeri militer, 3 pegawai badan usaha milik negara, 3 swasta murni, 4 pekerja lepas. Yakni pekerja yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan kebutuhan atau pekerjaan informal. Pasca reformasi, 3 bulan kebelakangan buruh gempar dengan rencana revisi Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang makin mengemuka. Berbagai pernyataan muncul terkait usulan baik dari Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri yang bilang Undang-Undang Tenaga Kerja ini kaku seperti kanibu kering, ketinggalan zaman hingga tidak ramah bagi investor. Nah, di sini saya langsung menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan, yaitu hukum perburuan privat atau publik. Nah, sejarah perburuan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia berada dalam sistem perbudakan, itu jauh dari sebelum Indonesia merdeka, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini kan ada pada tahun 1 Februari Kejaran ini dihapuskan oleh pemerintah Belanda oleh peraturan kuli ordinatif yang dimanfaatkan oleh kapitalistik. Nah, di sini ada juga ideologi dari negara menentukan hukum perburuan, yaitu pada era Orde Lama muncul Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja. Produk dan visi Undang-Undang ini bersifat sosialis karena pemerintah Soekarno memang memiliki kecenderungan mendukung sosialisme dalam undang-undang ini. Buruh mendapatkan proteksi besar pada era Orde Baru. Privilege. Buruh dicabut karena dianggap kontraproduktif, tidak pelak. Pihak Depnaker pun akhirnya menghapuskan hak cuti haid bagi buruh. Dan di sini pada era reformasi muncul dengan Undang-Undang Nomor 13 2003 yang dianggap mencoba mencari titik tengah antara buruh dan pengusaha. Namun nyatanya sistem outsourcing yang sangat merugikan buruh disahkan. Yaitu selain itu muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hukum Industrial membawa era baru. Kanalisasi permasalahan perburuan industrial, mengurangi peran negara, dan muncul mengurangi dan melunturkan sifat publik hukum perburuan. Watak pemerintah yang neoliberal menjadikan buruh tetap berada dalam posisi inferior. Permasalahan perburuan diprivatisasi, buruh harus bertarung dengan pengusaha dan mendukung pemerintah. Di sini ada pemisahan hukum publik dan privat. Pemisahan hukum publik dan privat merupakan bentuk dari pembagian peran negara terhadap bentuk aspek kehidupan penduduknya. Tetap kepentingan individu dengan individu pun menjadi perhatian negara. Jika ada hukum publik, negara bersifat aktif, sedangkan di hukum privat, negara hanya bersifat pasif, mengawasi ataupun hanya memfasilitasi. Adapun ciri hukum publik dan hukum privat nih, ada dijelaskan ya, itu subjek. Dari subjek ini, hukum privat ini orang dengan orang dengan badan hukum dengan badan hukum. Nah, kalau di publik ini orang dengan negara, badan hukum dengan negara, orang dengan badan hukum dan juga negara, kelengkapan negara dengan kelengkapan negara. Nah, dari tujuan dari privat ini, kepentingan individu tapi dapat dikaitkan juga dengan kepentingan negara. Misalnya stabilan hubungan individu akan melancarkan kepentingan negara. Nah, publik juga ada tujuannya kepentingan negara, misalkan kesejahteraan. Peran negara dalam privat itu pasif dan dari publik itu aktif. Dari hukum perburuan publik dan privat itu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum perburuan dapat bersifat privat dan publik. Hukum pemburuan dapat bersifat perdata. Karena perburuan mengatur hubungan antara orang yang perorangan, dalam hal ini dapat antara buruh dengan majikan, di mana dalam hubungan kerja yang dilakukan membuat suatu perjanjian yang lazim disebut perjanjian kerja. Nah, di sini ada dijelaskan tentang hukum yang publik dan privat. Itu hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum publik internasional, dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat itu hukum dagang, hukum keluarga, waris,
perikatan. Dan hukum ini ada hukum perburuan dan hukum ketenagakerjaan. Perburuan adalah bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Deklarasi Universal HAM, yaitu A. Pasal 4 melarang perbudakan, B. Pasal 23 mengenai hak atau kerja upah yang layak, bebas dari diskriminasi, jaminan sosial, dan hak mendirikan serikat. Pasal C. Pasal 24 mengenai hak untuk beristirahat dan berlibur. D. Pasal 25 mengenai tarif hidup yang memadai jaminan ketika menganggur. Ada di sini Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yaitu A. Pasal 6 tentang hak atas pekerjaan, B. Pasal 7 tentang kondisi kerja yang adil, C. Pasal 8 tentang kebebasan berserikat. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu Pasal 35 yang mengatur tentang hak dan pekerja, dan Pasal 39 mengatur tentang kebebasan berserikat. Nah, di sini ada karakteristik perjanjian kerja bersama. Nah, di sini ada karakteristik perjanjian karena kerjasama, yaitu pengertian perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah hasil kesepakatan antara satu atau lebih serikat pekerja dengan beberapa pengusaha atau sekelompok pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kepada dua belah pihak, yaitu alasan dan tujuan pembuatan perjanjian kerjasama, yaitu perjanjian kerjasama atau PKB, disusun bersama dengan perusahaan maupun pekerja dengan adanya perundingan, sehingga dapat dikatakan merupakan komitmen antara dua pihak, yaitu karyawan dan perusahaan. Itu sedangkan dari tujuan itu sendiri menekankan kewajiban pekerja dan pengusaha agar keduanya berbanding lurus. Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak dapat menemui jalan tengah bersama. Jangka waktu berlakunya PKB. Masa berlakunya perjanjian ini berlaku sampai 2 tahun, namun dapat diperpanjang hingga 1 tahun tentunya dengan perjanjian tertulis. Perjanjian baru ini umumnya dimulai cepat 3 bulan sebelum masa perjanjian lama berakhir. Namun jika tidak ada kesepakatan, maka perjanjian paling lama 1 tahun. Komponen penting PKB yang perlu diketahui. Di sini ada 9. Nah, di 9 itu ada saat membuat perjanjian PKB harus dibuat secara tertulis menggunakan huruf Latin bahasa Indonesia. Yang benar. Jika PKB dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka harus tetap diterjemahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu PKB juga berlaku maksimal selama 2 tahun. Jika ingin memperpanjang perjanjian, maka paling lama masa berlakunya adalah 1 tahun sesuai dengan perjanjian tertulis. Negosiasi atau perundingan selanjutnya dapat dimulai paling cepat dalam kurun waktu 3 bulan. Jika waktu dalam kesepakatan terjadi seperti yang tertera pada poin 5, maka perjanjian yang berlaku hanya 1 tahun saja. Dalam pembuatannya, perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada manfaat perjanjian kerja bersama atau PKB. Memang bukanlah dokumen wajib, namun merupakan sarana yang harus dibuat atau kesepakatan baru yang dibutuhkan perusahaan dan pekerja dibuat berdasarkan perundingan terdaftar pada pihak terkait pembinaan hubungan industrial, yaitu 1 bagi perusahaan pekerja dan 2 bagi perusahaan dan 3 bagi pekerja. Karakteristik perjanjian pemburuan, yaitu syarat-syarat formal antara lain: 1. Harus diadakan dengan secara tertulis dan ditangani oleh kedua belah pihak atau dengan surat resmi, yaitu di hadapan notaris. Surat perjanjian harus memuat nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja, nama, tempat kedudukan, serta alamat pengusaha perkumpulan majikan yang berbadan hukum. 3. Nomor serta tanggal pendaftaran serikat bekerja pada Departemen Tenaga Kerja, dan 4. Tanggal penandatanganan.
3. Perjanjian perburuan harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3. Selembar harus dikirimkan kepada Departemen Tenaga Kerja untuk dimasukkan dalam daftar yang disediakan. Untuk itu, perjanjian perburuan hanya dapat diadakan paling lama 2 tahun. Dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun lagi. Nah, di sini ada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan juga masih berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 2 Bab 7A dan ketentuan lainnya. Dalam kitab ini yang ada hubungan ada sangkut pautnya dengan soal perburuan. Di sini ada penjelasan tentang pemutusan hubungan kerja. Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja dilarang pada pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur pengusaha, pekerja dan atau serikat pekerja harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini ada penjelasan tentang tata cara prosedur pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian kerjasama, yaitu perundangan pembuatan perjanjian kerja bersama diawali dengan menyepakati tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat itu 1. Tujuan pembuatan tata tertib, 2. Susunan tim perundangan, 3. Materi perundingan, 4. Tempat perundingan, 5. Tata cara perundingan, 5. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan, dan 6. Sahnya perundingan, dan 7. Biaya perundingan. Lanjut, yaitu hukum ketenaga kerjaan atau pemutusan PHK. Pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dijelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak atau kewajiban di antara buruh atau pekerja dan pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 163, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, pelemburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak tersedia melanjutkan pekerjaannya. Nah, di sini ada alasan PHK, yaitu menurut Pasal 154A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan, PHK dapat terjadi karena beberapa alasan seperti perusahaan melakukan penggabungan, pelemburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan, dan pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerjaan buruh. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Penyebab hubungan kerja berakhir, yaitu menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja, perjanjian bekerja dapat berakhir apabila 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, penyelesaian suatu pekerjaan tertentu, adanya pemutusan pengadilan atau penempatan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu di sini dijelaskan tentang pengertian pesangon. Pesangon adalah jumlah dana yang diberikan pada karyawan ketika berakhirnya masa kerja atau pemutusan kerja. Uang tersebut merupakan penghargaan dari pemberi kerja atas masa bakti sebagai karyawan maupun penggantian haknya. Penghitungan pesangon. Perhitungan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, yaitu pada masa kurang dari setahun, yaitu upahnya satu bulan upah. Masa kerja setahun atau lebih, tepatnya kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. Dan seterusnya bisa dijelaskan kepada Bapak atau kawan-kawan juga bisa melihat di sini masa kerjanya sesuai dengan masa kerja dari tahun digantikan bulan, seperti contohnya dari masa kerja 4 tahun atau lebih kurang 5 tahun itu 5 bulan upah.
Dari sini ada uang penghargaan. Penghitungan uang penghargaan berdasarkan pasal 156 ayat 3 sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun atau lebih dari 6 tahun dihitung jadi 2 bulan. Nah, jadi seterusnya dari 6 ke 9 jadi 3, 9 ke 4 ke 12 jadi 4 bulan gitu. Nah, di sini ada tentang hukum ketenagakerjaan, itu perlindungan hukum pekerja di perairan. Perlindungan hukum pekerja. Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup, seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan dengan cara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja sebagai kepada negara yang selanjutnya dibuat sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain. Jelaskan. Nah, dari tujuan perlindungan pekerja itu tujuan pembangunan tenaga kerja berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah memperdayakan dan memperdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan, kesepakatan kerja, dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Nah, di sini ada ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi A. Jaminan kematian, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, dan jaminan melarang kerja. Nanti kawan-kawan bisa melihat kebijakan nasional terkait perlindungan pekerja di perairan itu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, budidaya ikan, dan pertambakan garam. Di sini ada jaminan sosial tenaga kerjaan. Pengertian tenaga kerja. Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik pekerjaan barang kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan sosial utama, merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan itu untuk terpentingnya dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan masyarakat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan terus harus dijamin haknya. Dan di sini ada dari Peraturan Kementerian Nomor 04 Menteri 1994. Nah, di sini ada pengertian tenaga kerja adalah setiap adanya penahapan kepesertaan bentuk pelindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilakukan, dilaksanakan. Nah, jenis perlindungan tenaga kerja. Secara teoritis dikenal ada 3 jenis perlindungan kerja, yaitu berikut. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuan untuk memungkinkan kerja atau buruh, pengenyaman atau pengembangan hidup. Dan perlindungan teknis serta ada perlindungan ekonomi. Jadi jaminan tenaga kerja yaitu jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pelihara kesehatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 itu ada jaminan sosial tunjangan untuk rumah sakit, cacat, meninggal dunia. Dasar untuk tenaga kerja itu terdapat landasan filosofis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja, yang diundangkan pada tahun 17 Februari 1992. Menganut filosofi penyelenggara jam sostek dapat upaya untuk merespon masalah yang ada di pekerja dan tenaga kerja. Itu ada tentang landasan yuridis nomor 3 tahun 1992 tentang jam sostek, yaitu dasar pendirian PT itu
tentang Badan Usaha Milik Negara pada Undang-Undang Nomor 19 2003, Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang persiaran terbatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 1993 dan seterusnya. Dan sini ada hukum ketenagakerjaan, program dan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional. Jaminan sosial dapat salah satu perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 2004, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yaitu BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja ketika kerja melakukan pekerjaan. Di sini ada program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, itu setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan sangatlah membutuhkan perlindungan sosial, sebab setiap pekerja pasti adanya risiko yang kemungkinan menimpa dirinya. Nah, di sini bisa kawan-kawan bisa lihat BPJS Ketenagakerjaan itu tahun 2004 itu namanya PT Jam Sostek, 2005 BPJS, 2009 tetap BPJS hingga saat ini. Nah, di sini ada rancangan bangunan transformasi jaminan sosial kerjaan, yaitu yang pertama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Di sini bisa dilihat dari kawan-kawan bisa melihat semua harmonisasi peraturan perundang-undangan dan hingga 8 itu. Nah, di sini ada profil sumber daya manusia, sumber dari BPJS tahun 2019, yaitu di sini bisa kita lihat banyak dari populasi kerja, dari angkatan kerja, bukan angkatan kerja, bekerja di pengangguran, hingga banyak. Di sini ada kepesertaan perusahaan dalam jaminan sosial, yaitu program jam sostek lengkap itu terdapat 78% hingga PDS program itu 22%. Nah, di sini manfaat JKK dalam dan JKN. Itu manfaatnya itu bantuan beasiswa untuk 2 orang anak. Yaitu bantuan beasiswa untuk 2 orang anak dan peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja hingga pengangguran tinggi sebesar 174 juta. Dan manfaat baru berupa home care, penambahan besaran biaya transportasi, biaya pemakaman, santunan berkala dan semasa. Bantuan beasiswa dengan perubahan poin-poin yang sama dengan manfaat JKK, yaitu Rp174 untuk 2 orang anak. Listed akumulasi iuran, yaitu jaminan hari tua merupakan bekal ketika memasuki usia pensiun, mengalami catatan meninggal dunia, peserta berhenti karena PHK. Dan sini pelaksanaan hak mogok dan lockout. Pelaksanaan hak mogok dan lockout. Menurut pasal 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, memberikan definisi yang muat pada pasal 1 angka 3 sebagai berikut, yaitu mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan tenaga kerja dilaksanakan
Jadi tujuan masuk mogok kerja itu memaksa perusahaan majikan mendengarkan dan menerima tuntutan kerja atau serikat pekerja dengan cara adalah dengan membuat perusahaan merasakan akibat dari proses produksi yang terhenti atau melambat. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang mogok kerja ini diatur khusus, yaitu pasal 1937 sampai pasal 145 dalam Undang-Undang Pekerjaan. Dan sini kawan-kawan bisa juga melihat dalam surat pemberitahuan tentang hari muat. Di sini saya akan menjelaskan tentang lockout. Lockout itu sendiri pekerjaan hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja buruh, yaitu berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Apabila dilihat dari sisi pengusaha, penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak kerja buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Pada pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 13/2003 tentang tenaga kerjaan itu mendefinisikan penutupan perusahaan lockout sebagai tindakan pengusaha untuk menolak pekerjaan buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan penutupan pekerjaan dilarang untuk perusahaan kerja melayani kepentingan umum atau kegiatan sejenisnya yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang meliputi rumah sakit, layanan jaringan air bersih, usaha pengendali telekomunikasi, penyedia listrik tenaga listrik, pengolahan minyak gas bumi, serta kereta api. Nah, di sini ada prosedur dan tata cara penyelesaian perburuan industrial atau ligitasi. Apa yang dimaksud dengan hubungan industrial? Itu menurut pasal ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 6, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu cara menyelesaikan penyelesaian hubungan industrial, yaitu yang pertama perundingan di Paktir, yaitu 2 mediasi dan konsiliasi dan arbitrase, dan 3 pengadilan hubungan industrial. Kesimpulannya bisa kita lihat sendiri, prinsip dari masyarakat dianggap harus tahu hukum ketika peraturan lebih dipublikasikan agar pengusaha dapat mendapatkan edukasi dan advokasi agar dapat mengetahui ketentuan yang berlaku. Di sini kita bisa pahami dan hubungan industrial, aspek formal dari prosedur harus diperhatikan, dan tidak hanya aspek material substansi saja agar tidak salah melangkah ketika menghadapi perselisihan hubungan kerja dengan karyawan. Di sini ada prosedur dan tata cara penyelesaian perburuan dan non-legalitas. Pengertian legalitas dan non-legalitasi. Legalitasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan. Dilakukan oleh pengadilan hukum industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Penyelesaian secara litigasi dan dipergunakan karena anggapan bahwa penyelesaian secara litigasi bisa secara tepat, cepat, murah, dan adil untuk menyelesaikan masalah. Non-litigasi. Menurut non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan, jalur non-litigasi yang dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Dan penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pertama dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
disebutkan penyesuaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit arbitrase tak diperbolehkan. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10 dinyatakan alternatif. Di sini ada produser tata cara penyelesaian perselisihan perburuan litigasi, yaitu perundingan bipartit. Dalam melakukan perundingan bipartit, para pihak wajib memiliki itikat baik, bersikap santun, dan tidak anarkis, dan menaati peraturan perundingan yang disepakati. Dalam hal ini, salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 kali berturut-turut, dan pihak lainnya menolak dan tidak menanggapi peraturan melakukan perundingannya. Maka perselisihan dapat dicatatkan kepada integrasi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan. Nah, sini perundingan tripartit, yaitu perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, yaitu 3. Pengadilan hubungan industrial. Bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsiliator dapat mengajukan gugatan ke PHI atau pengadilan hubungan industrial. Tugas PN antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial termasuk perselisihan PHK serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Di sini ada undang-undang kerja. Undang-undang Cipta Kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha pemudahan, perlindungan dan perdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan memudahkan berusaha. Dan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. Omnibus Law atau dikenal Omnibus Bill merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk mencabut, menambah, dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus menjadi lebih sederhana. Beberapa tujuan dari dibuat Omnibus Law dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong ahli keahlian dan pengetahuan bagi SDM di Indonesia dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak WP dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri. Dan di sini dijelaskan tentang manfaat Omnibus Law, yaitu menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi, efisiensi proses perubahan pencabutan peraturan perundang-undangan, diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik dalam pembahasan dengan parlemen. 3. Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Itu ruang lingkup dari Omnibus Law. 1. Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. 3. Ketenagakerjaan. 3. Kemudahan perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. 4. Kemudahan berusaha. 5. Mendukung riset dan inovasi. 6. Penggadaan tanah. 7. Kawasan ekonomi. 8. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Pelaksanaan administrasi pemerintahan. 10. Pengenaan sanksi. Pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini ada pro dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu pihak pemerintah sendiri mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi. Yaitu poin-poin keuntungan Undang-Undang Cipta Kerja: menjamin korban PHK, B. Undang-undang yang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang penyelesaian hubungan industri mengatur tentang penyelesaian hubungan industrial yang disebabkan dari A. Perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan. B. Kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan. C. Pengakhiran hubungan kerja. D. Perbedaan pendapat antar serikat pekerja, serikat buruh, dan satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban perserikatan kerja. C. Prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan perburuan non-litigasi. 1. Perundingan bipraptif. Dalam melakukan perundingan bipraptif, para pihak wajib A. Memiliki itikat baik, B. Bersikap santun dan tidak anarkis, C. Menaati tata tertib perundingan yang disepakati. Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan. 2. Perundingan tripartit. Perundingan antara kerja pengusaha dan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI di antara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 3. Pengadilan hubungan industri. Bagi pihak yang menolak anjuran, mediator dan juga konsiliator dapat mengajukan gugatan ke PHI. Tugas PHI antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. Di sini Omnibus Law atau dikenal dengan Omnibus Bill merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk mencabut, menambah, dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus menjadi lebih sederhana. Beberapa tujuan lain dari dibuatnya Omnibus Law adalah 1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 3. Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga negara asing untuk bekerja di Indonesia. 4. Mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri. Di sini ada manfaat Omnibus Law. Itu yang pertama, menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Dan 2, di sini ada efisiensi proses perubahan pencabutan peraturan perundang-undangan diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik dalam pembahasan dengan parlemen. 3. Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di sini ada ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama,
peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 2. Ketenaga kerjaan, 3. Kemudahan perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. 4. Kemudahan berusaha, 5. Dukungan riset dan inovasi, 5. Penggadaan tanah, 7. Kawasan ekonomi, 8. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. 9. Pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengenaan saksi. Di sini terdapat pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja. Pro-nya itu pihak pemerintah sendiri mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dan poin-poin dari keuntungan Undang-Undang Cipta Kerja ialah 1. Jaminan korban PHK, 2. Hak cuti haid dan hamil tidak hilang, 3. Sertifikasi halal gratis UMKM, 4. Percepatan pembangunan rumah masyarakat, 5. Penyediaan lahan bank tanah. Kontra juga ada, yaitu serikat buruh menganggap sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law ini akan merugikan posisi tawar kerja. Itu salah satu yang jadi sorotan, yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah. Lalu buruh juga mempersoalkan pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Di sini juga poin-poin yang ditolak oleh buruh, yaitu upah minimum dihapus, pesangon PHK dipotong, rentan PHK dan kontrak seumur hidup, waktu istirahat dipotong, jam lembur lebih panjang, tenaga kerja asing gampang direkrut. Nah, di sini ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terdapat KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, adalah sebuah lembaga independensi Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan selain itu, KPPU juga adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli. KPPU menjalankan 3 tugas, yaitu 1. Perjanjian yang dilarang, 2. Kegiatan yang dilarang, 3. Posisi dominan. Latar belakang dan landasan yuridis Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengatur aspek kelembagaan KPU, fungsi KPPU. Di sini kekurangan KPPU yaitu 1. Mendapatkan, meneliti atau nilai surat, dokumen atau alat bukti lain gunanya untuk penyelidikan atau pemeriksaan. 2. Memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan terhadap undang-undang ini. Tugas KPPU yaitu 1. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 3. Melakukan penelitian terhadap atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Di sini KPPU mempunyai kewajiban 3 asas yaitu asas praduga dan tak bersalah, prinsip kerahasiaan informasi, asas audi et altera partem. Nah, di sini sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya atau kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.